Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang, selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif. Kita kembali lagi membahas tentang penelitian kualitatif dari buku Bapak Asosiat Profesor, Bapak Dr. Didi Rianto. Kita masuk ke bab yang pertama, riset kualitatif dan kuanti. Desain ataupun metode penelitian yang akan diterapkan merujuk dan mempertimbangkan berdasarkan pada objek dan permasalahan penelitian. Pemilihan objek dan permasalahan dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode atau menggabungkan kedua metode tersebut. Secara umum, pendekatan penelitian juga dilakukan dengan membuat paradigma penelitian melalui metode paradigma penelitian kuanti dan kuali. Penelitian kuali adalah penelitian yang dikerjakan melalui analisis fenomena. Suatu kejadian, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, cara berpikir baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya mendeskripsikan secara narasi untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian kuanti didefinisikan sebagai riset yang memanfaatkan angka, dimulai dari pengumpulan data dan diproses dengan pendekatan statistik dalam menjawab hipotesis yang sudah ditetapkan. Batasan penelitian kuanti sebagai titik awal. Ada keterbatasan pendekatan kuanti yang diambil sebagai titik awal untuk memberikan alasan mengapa penelitian kuali harus digunakan. Secara tradisional, psikologi dan ilmu sosial telah mengambil ilmu-ilmu alam dan ketepatannya sebagai model. Memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan metode kuanti. Dalam penelitian kuali, permasalahan yang diteliti lebih umum, ruang lingkup yang luas, serta tingkat variasi yang kompleks. Sebaliknya, penelitian kuanti lebih sistematis, terencana dan terstruktur, mulai dari awal hingga akhir penelitian. Permasalahan yang timbul dalam metode kuali di mana objek atau wilayah memiliki ruang lingkup kecil dengan tingkat variasi yang rendah, tetapi dapat berkembang lebih luas sesuai dengan kondisi lapangan. Ada beberapa pendapat dari para ahli terkait dengan definisi penelitian kuanti. Pertama, Punch 2004 menyatakan penelitian kuanti adalah penelitian yang didukung data empiris dalam bentuk numerik atau angka-angka untuk memudahkan perhitungan untuk menghasilkan suatu informasi atau menguji hipotesis yang dibuat. Kedua, pendapat yang dikemukakan oleh Creswell 2014 di mana penelitian kuanti suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti masalah sosial berdasarkan pengujian suatu teori yang meliputi variabel-variabel yang diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Ketiga, pendapat yang dikemukakan oleh Bryman 2005 di mana penelitian kuanti dimulai dari konsep teori, pengajuan hipotesis, mendesain penelitian, memilih objek yang diteliti, mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data, serta menuliskan kesimpulan serta saran. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan, penelitian kuanti adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji suatu hipotesis dengan dukungan data numerik melalui pendekatan statistik. Metode kuanti memiliki beberapa persamaan, diantaranya sebagai metode tradisional karena sudah lama digunakan sehingga menjadi tradisi bagi peneliti. Sebagai metode positivistik karena filsafat positivisme. Ketiga, sebagai metode ilmiah saintifik di mana memenuhi unsur kaidah ilmiah secara konkret, empiris, objektif, dapat diukur,
rasional, serta sistematis. 4. Sebagai metode discovery karena ditemukan dan dikembangkan berbagai ilmu pengetahuan baru. Kelima, sebagai metode kuanti karena data yang dibutuhkan berupa angka serta dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan statistik. Sejarah singkat penelitian kuali. Metode penelitian kuali berada di bawah payung paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi. Penelitian ini diawali pakar sosiologi dari masa Chicago pada 1920 sampai 1930 sebagai penelitian epistemologis. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami, to understand, not to explain. Dari gejala sosial yang dilakukan seorang peneliti atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau kejadian. Kondisi ini berdasarkan pengalaman, bukan dari kenyataan empirik yang bersifat objektif. Peneliti ingin mengetahui pelajaran atau manfaat yang diperoleh dari suatu kejadian. Kebenaran informasi yang diperoleh melalui pemahaman secara holistik dan tidak semata informasi yang diamati, tetapi juga berdasarkan pada informasi yang tidak tampak dan digali secara mendalam. Kebenaran harus diperoleh melalui akal sehat dan bersifat unik dan tidak berlaku secara umum, serta diperoleh melalui proses induktif. Paradigma interpretif mengalami perkembangan tahun 1960-an di Amerika dan tahun 70-an di negara-negara berbahasa Jerman. Penelitian kuali berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kesehatan, dan humaniora. Pada awal kelahirannya, para ahli metodologi penelitian kuali memaknai berbeda dengan pemahaman para ahli penelitian kuali di era postmodernisme. Pada awal penelitian kuali hanya merupakan reaksi terhadap tradisi paradigma positivisme dan post-positivisme, di mana kajian budaya bersifat interpretif. Inisiator metode penelitian kuali berasumsi bagaimana penganut paradigma positivistik yang merujuk pada realitas empirik mampu menggali informasi yang bersifat abstrak. Kegelisahan tersebut dijawab dengan menciptakan cara peneliti dan metode lain untuk mengungkap persoalan kehidupan sosial. Keberadaan penelitian kuali menjadi counter terhadap penelitian kuanti yang begitu dominan, hampir sepanjang abad ke-20. Menurut Tasokori dan Teddy 2003. Para ahli dari mazhab Chicago pada era 1920-1930-an menjadi dasar utama kebangkitan metode penelitian kuali. Dalam penelitian sosial dan subdisiplin ilmu sosial, kesehatan, humaniora termasuk antropologi budaya, interaksionisme, simbolik, marxisme, etnometodologi, fenomenologi, feminisme, budaya, dan postmodernisme. Kolaborasi dari beberapa disiplin ilmu menjadikan metode penelitian kuali tidak berangkat dari satu bidang ilmu. Misalnya bidang ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, politik, dan yang lain-lain. Dapat dijalankan secara bersamaan. Walaupun menggunakan metodologinya berbeda, keberadaan metode penelitian kuali sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami perilaku terpola, pattern behaviors, dan proses-proses sosial di masyarakat. Pada periode postmodern atau eksperimental postmodernisme telah digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan berbagai perspektif dan strategi. Mereka tidak terbatas pada analisis data. Seseorang tidak dapat membedakan pendekatan postmodern terbatas untuk analisis data dalam ilmu sosial. Implikasi analitik lebih umum, menggabungkan setiap aspek penelitian kuali. Fondasi epistemologinya, strategi pengumpulan datanya, gaya analitiknya, dan cara penyajiannya. Pada periode ini, peneliti lebih memfokuskan pada kajian isu berskala kecil atau mikro dibandingkan secara makro sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, periode post-eksperimental 95-2000 merupakan masa di mana peneliti sosial mencoba mencari jembatan antara ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Caroline Ellis dan Arthur Gochner berjudul Ethnographic Alternatives menjadi penelitian yang monumental
menjadi awal periode post-eksperimental. Para peneliti periode post-eksperimental berupaya mewujudkan ide-ide atau cara baru untuk melihat pengalaman hidup melalui etnografi, puisi, teks multimedia, data visual, dan sejenisnya. Ada 3 jurnal yang sangat terkenal pada tahun 2000 sampai 2008, yaitu Qualitative Inquiry, Qualitative Studies, dan Qualitative Research. Periode terakhir adalah Immediate Future 2005 sampai sekarang, di mana terjadi perubahan tujuan ilmu-ilmu sosial dari yang hanya sekedar untuk memotret fenomena sosial, menjadi upaya untuk menciptakan keadilan sosial, sehingga menghasilkan ilmu-ilmu sosial murni. Metode penelitian kuali terus berkembang seiring dengan perkembangan teori-teori sosial dan filsafat dalam mendukung permasalahan yang semakin kompleks. Misalnya, hermeneutika, strukturalisme, semiotika, fenomenologi, studi budaya, interaksionisme simbolik, konstruktivisme, etnometodologi, teori kritis, neo-marxisme, dan feminisme. Kondisi tersebut menjadi paradigma, strategi, dan metode analisis data dalam melakukan penelitian kuali yang semakin kompleks. Hubungan penelitian kuali dan kuanti. Dalam banyak kasus, metode kuali dikembangkan dalam konteks kritik terhadap metode kuanti dan strategi penelitian. Perdebatan tentang pemahaman benar tentang sains belum diselesaikan, tetapi di kedua metode tersebut telah dikembangkan pada penelitian yang lebih luas di mana keduanya memiliki sisi baik dan buruk. Indikator menyebutkan bahwa penelitian kuali telah menjadi independen dari penelitian kuanti. Kombinasi kedua metode tersebut telah mengkristal dan menjadi perspektif yang dibahas dan dipraktekkan dalam berbagai bentuk hubungan penelitian kuali dan kuanti. Adapun hubungan keduanya meliputi epistemologi dan ketidakcocokan epistemologis, desain penelitian yang menggabungkan dan mengintegrasikan penggunaan data, dan atau metode kuali dan kuanti. Metode penelitian yang menentukan dan menghubungkan temuan hasil penelitian kuali dan kuanti. Menilai kualitas penelitian, menerapkan kriteria kuanti untuk penelitian kuali atau sebaliknya, dan generalisasi hasil temuan. Pada tingkat epistemologi dan metodologi, diskusi sering berpusat pada cara yang berbeda terkait penelitian kuali dan kuanti. Hubungan pertama adalah untuk menekankan ketidakcocokan penelitian kuali dan kuanti dalam prinsip-prinsip epistemologis dan metodologis menurut Becker 96, atau tujuan serta bertujuan mencapai penelitian pada umumnya, sering dikaitkan dengan posisi teoritis yang berbeda seperti positivisme versus konstruksionisme atau post-positivisme. Terkadang ketidakcocokan tersebut sebagai paradigma yang berbeda dan kedua kubu dilihat sebagai terlibat dalam perang paradigma menurut Lincoln dan Guba tahun 85. Penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kuanti dan kuali, di mana kedua metode ini dapat digabungkan maupun digunakan sendiri-sendiri. Pemilihan kedua metode penelitian tersebut terjadi karena memudahkan untuk membedakan paradigma dan prosedur operasional yang dilakukan. Gell and Borg 2003. Peneliti ingin mengetahui pengalaman subjektif dari penyakit mental kronis harus melakukan wawancara biografi dengan beberapa pasien dan menganalisisnya dengan rinci. Peneliti yang ingin mengetahui frekuensi dan distribusi penyakit dalam populasi harus menjalankan studi epidemiologi tentang topik tersebut. Penelitian kuanti dan kuali dapat dibuktikan dengan cara berbeda. Perbedaan tersebut disajikan sebagai berikut. Metode kuanti, hipotesis, dibuat sejak awal penelitian. Kuali, hipotesis dapat dibuat seiring berjalannya penelitian. Kuanti, sejak awal penelitian di definisi sudah disebutkan. Kuali, definisi dibuat sesuai konteks dan atau saat penelitian berlangsung. Reduksi data diubah dalam bentuk angka-angka. Kuali, ungkapan atau pernyataan dalam bentuk deskripsi naratif atau kata-kata. Kuanti mengutamakan nilai reliabilitas melalui instrumen penelitian. Kuali cukup menyimpulkan reliabilitas. Kuanti perhitungan statistik untuk penilaian validitas. Kuali cross-check sumber informasi untuk menilai validitas.
Kuanti, prosedur dibuat jelas dan rinci. Quali, deskripsi prosedur dibuat secara naratif. Kuanti menggunakan sampling random. Quali menggunakan sampling purposive. Kuanti membuat desain atau kontrol statistik atas variabel ekstern. Quali, analisis logis dilakukan untuk mengontrol variabel ekstern. Kuanti mengontrol bias prosedur menggunakan desain khusus. Quali mengontrol bias dilakukan oleh peneliti sendiri. Kuanti kesimpulan dari hasil statistik. Quali kesimpulan dibuat secara naratif. Kuanti pemecahan gejala dibuat menjadi bagian untuk dianalisis. Quali secara keseluruhan gejala yang muncul dapat dilihat. Kuanti, aspek situasi atau kondisi dapat dimanipulasi melalui gejala yang kompleks. Quali, gejala-gejala yang terjadi dibuat secara alamiah atau membiarkan keadaan aslinya. Sumber dari Jack Frenkel dan Norman Wallen tahun 93 halaman 380 dalam Lexi J. Malleong tahun 2000. Keunggulan kualitatif daripada penelitian kuanti. Overman dan rekan-rekan tahun 96 menyatakan bahwa metode kuanti hanya merupakan jalan pintas ekonomi dari proses pembuatan data, sedangkan metode quali khususnya hermeneutika objektif yang dikembangkan Overman mampu memberikan penjelasan ilmiah aktual tentang fakta. Claiming 95 berpendapat bahwa metode quali dapat hidup dengan sangat baik tanpa penggunaan metode kuanti di kemudian hari, sedangkan metode kuanti membutuhkan metode quali untuk menjelaskan hubungan yang mereka temukan. Metode quali dinilai sebagai yang paling sesuai dalam menjawab pertanyaan sosiologis mikro dan metode kuanti untuk menjawab pertanyaan sosiologis makro. Pendapat tersebut memperjelas bahwa dalam kesehatan masyarakat, metode quali lebih baik daripada metode kuanti yang mengarah pada hasil yang relevan ketika topik sosial politik dan hubungan antara kompleksitasnya. Dengan demikian, alasan untuk keunggulan penelitian quali ditemukan baik pada tingkat program penelitian dan pada tingkat kesesuaian dengan masalah yang diteliti. Menghubungkan penelitian kuanti dan quali. Metode quali dan kuanti dapat menghubungkan dalam desain satu studi dengan cara yang berbeda. Miles and Haberman 94 menyatakan, integrasi penelitian quali kuanti menguraikan 4 jenis desain untuk mengintegrasikan kedua pendekatan dalam satu desain seperti pada gambar 1.1. Dalam desain pertama, kedua strategi dilakukan secara paralel. Pengamatan terus-menerus dari lapangan memberikan dasar dalam survei, beberapa gelombang terkait atau dari mana gelombang berasal dan dibentuk dalam desain kedua. Quali dan kuanti, adanya continuous collection of both sorts of data. Quanti quali wave, kuantinya wave 1, wave 2, wave 3, sedangkan qualinya continuous field research. Qualitation, exploration, quantitation, questionnaire dan kualitatif, deepening and assessing result. Kemudian kuantitatif survei, kualitatif field study, dan kuantitatif eksperimen. Gambar 1.1 desain riset integrasi kualitatif dan kuantitatif. Ketiga, kombinasi metode quali dengan melakukan wawancara semi terstruktur yang disertai studi kuesioner sebagai langkah menengah sebelum hasil dari kedua langkah diperdalam dan dinilai dalam fase kualitatif kedua. Dalam desain keempat, pelengkap studi lapangan untuk menambah kedalaman hasil survei pada langkah pertama dan diikuti oleh intervensi eksperimental di lapangan untuk menguji hasil dari dua langkah pertama. Triangulasi penelitian quali dan kuanti. Triangulasi diperkenalkan oleh Denzin tahun 78. Ia mengemukakan berbagai metode kajian dalam suatu gejala tertentu, seperti halnya dunia navigasi dan militer. Triangulasi penelitian berarti menggabungkan beberapa metode quali, Flick 92 2004. Tetapi juga berarti menggabungkan metode quali dan kuanti.
Perspektif metodologis yang berbeda saling melengkapi dalam studi masalah dan dipahami sebagai kompensasi pelengkap dari kelemahan. Triangulasi dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap data, kemudian membandingkan dengan data lainnya untuk memperoleh keabsahan. Teknik tersebut dilakukan untuk menjamin keabsahan data melalui perbandingan data yang diperoleh dari sumber atau metode lainnya. Teknik triangulasi dapat diasumsikan setiap terjadinya bias yang inheren dari sumber data, maka dapat dilakukan untuk dinetralkan dengan sumber data atau metode lainnya. Metodologi triangulasi menyediakan perangkat untuk merespon dan menjawab setiap pertanyaan spesifik untuk membantu memperoleh data yang sahih dan tidak bertentangan dengan kondisi lapangan. Triangulasi juga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang kompleks karena kondisi di lapangan yang bisa berubah-ubah. Ada dua asumsi metode penelitian dengan teknik triangulasi, yaitu level pendekatan. Alasan menggunakan teknik triangulasi karena peneliti ingin menggunakan dua metode sekaligus dalam satu waktu. Hal ini dilakukan karena kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan dari sisi tertentu dalam melihat suatu permasalahan dan hasilnya akan berbeda bila menggunakan metode tertentu. Untuk meminimalisir masalah yang akan muncul, akan lebih baik menggabungkan kedua metode tersebut dan hasilnya akan lebih komprehensif. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih sempurna serta tidak bias dan mendekati kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Yang kedua, level pengumpulan dan analisis data. Penggunaan metode triangulasi dapat dilakukan dengan penekanan pada metode kuali dan metode kuanti, atau menggabungkan keduanya dan mengikuti prosedur yang sudah disepakati awal. Apabila lebih ditekankan pada metode kuali, maka sebagai fasilitatornya adalah metode kuanti untuk membantu dan mempermudah penelitian dan sebaliknya. Apabila diberikan penekanan yang sama kepada kedua metode kuanti dan kuali, ada hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu metode kuali dan kuanti dapat dijalankan secara bersamaan dengan memahami manfaat, prosedur, permasalahan, dan tujuan penelitian. Penggunaan dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan prioritas kepentingan di mana keduanya dapat didesain bersama-sama, tetapi pada laporannya dipergunakan salah satunya. Kedua metode dapat dilakukan berdasar pertimbangan keterampilan peneliti di mana peneliti dapat melakukan secara simultan bila mana ada hubungan masalah dan tujuan penelitian. Sebelum menggunakan metode triangulasi, harus diketahui adalah pertama, peneliti melakukan perhitungan dan memperkirakan apakah hasil yang akan diperoleh akan lebih baik jika hanya menggunakan satu metode atau keduanya. Kedua, peneliti memperhitungkan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kesimpulannya, penggunaan triangulasi lebih mengedepankan proses yang efektif dan hasil yang diharapkan. Metode triangulasi. Model triangulasi dapat digunakan melalui pengujian proses dari hasil metode. Apakah sudah berjalan dengan baik? Untuk mendukung hasil tersebut dibutuhkan informasi dan dokumen yang akurat dan sudah tervalidasi. Proses kerja triangulasi yakni yang pertama melakukan observasi, partisipasi dan wawancara secara mendalam untuk mendapatkan data. Hasil yang diperoleh dilakukan cross-check agar tidak terjadi pertentangan berdasarkan catatan harian dan dokumen. Yang kedua, hasil yang diperoleh dilakukan pengujian dan konfirmasi ulang kembali dengan informan sebelumnya. Bila mana terdapat perbedaan, maka peneliti harus menelusuri kembali di mana terjadi perbedaan tersebut sampai memperoleh sumber perbedaan dan materi perbedaannya. Terjadinya perbedaan dan pemahaman terhadap informasi yang diterima harus menjadi bahan telaah kembali untuk dikonfirmasi ulang. Uji keabsahan dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi melalui pembandingan dengan informan atau sumber lainnya, sehingga data atau informasi yang diperoleh
menjadi benar dan dapat digunakan. Denzin membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu triangulasi teori adalah membanding atau mengadu dua teori untuk menjawab suatu penelitian. Untuk itu dibutuhkan rancangan penelitian dengan melakukan analisis data dari sumber yang berbeda, melakukan wawancara secara komprehensif dan pengamatan terhadap objek secara alami atau dengan dokumen pendukung. Kedua, triangulasi peneliti, gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda menjadi ciri khas dari peneliti dalam melakukan validitas data. Perbedaan ini terjadi karena melakukan pengamatan fenomena yang sama dengan menggunakan dua atau lebih pengamat yang pada akhirnya akan mendapatkan data valid. Ketiga, triangulasi metode. Uji silang dapat dilakukan dengan beberapa teknik triangulasi untuk memperoleh data yang valid dan sahih. Pada prinsipnya, penggunaan triangulasi untuk melakukan uji silang data dalam menggambarkan fenomena suatu penelitian yang diamati. Beberapa format triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin 70, Cohen and Manion 94,